Pembelajaran mitigasi bencana kebakaran di sekolah untuk anak usia 4-8 tahun. Waspada, jika bencana terjadi di sekitar Anda, jangan panik. Cerita ini diawali dengan seorang anak yang bernama Andi sedang berjalan menuju ke sekolahannya bersama dengan ayahnya. Di pertengahan jalan, mereka melihat sebuah sekolah yang terbakar. Andi pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, sekolahan itu ada apinya?" Loh, iya, sepertinya ada kebakaran. Kebakaran? Ya sudah, sekarang Andi sekolah dulu ya. Nanti ayah kesini lagi. Baik, ayah. Selamat pagi anak-anak. Ada yang ingin bercerita tentang apa yang terjadi selama perjalanan ke sekolah? Sesampainya di sekolah, Andi menceritakan kebakaran sekolah yang dilihatnya tadi. Bunda, tadi Andi lihat di sekolah yang di gang sana terjadi kebakaran. Andi mau bertanya, kebakaran itu apa, Bunda? Pertanyaan yang bagus, Andi. Baik, Bunda akan jelaskan. Kebakaran adalah suatu bencana dari api yang menimbulkan kerugian baik materi ataupun non-materi. Oh ya, kira-kira kebakaran di sekolah itu terjadi karena apa ya? Bermain api? Iya, betul banget. Salah satu penyebab kebakaran di sekolah bisa dikarenakan bermain api. Puntung rokok yang dibuang sembarangan di lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan kebakaran di sekolah. Selain itu, listrik yang mengalami gangguan atau kerusakan juga dapat menyebabkan kebakaran di sekolah. Suhu lingkungan yang sangat tinggi, sampah yang dibakar sembarangan di lingkungan sekolah, dan juga sambaran petir yang mengenai gedung sekolah, itu semua merupakan penyebab kebakaran di lingkungan sekolah. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kebakaran di sekolah tidak terjadi, Bunda? Yang harus dilakukan agar tidak terjadi kebakaran di sekolah yaitu: pertama, hindari membuang puntung rokok sembarangan. Kedua, selalu periksa instalasi listrik dalam keadaan aman. Ketiga, selalu sedia apar atau alat pemadam api ringan. Keempat, jangan biarkan anak bermain api. Kelima, matikan lampu, kipas angin, dan alat elektronik lainnya setelah digunakan. Kalau kebakaran di sekolah terjadi, apa yang harus dilakukan, Bunda? Kalau kebakaran terjadi di sekolah, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu jangan panik dan tetap berusaha tenang. Langkah kedua, untuk orang dewasa bisa menggunakan apar untuk membantu memadamkan api. Kalau kebakarannya besar sampai beberapa ruang kelas terbakar, bagaimana, Bunda? Jika kebakaran di sekolah besar, maka perlu menambah beberapa langkah. Apa saja langkah-langkahnya, Bunda? Dari 2 langkah yang sudah Bunda sebutkan tadi, ada 7 langkah lagi yang dapat dilakukan orang dewasa saat kebakaran besar terjadi di sekolah. Langkah ketiga, guru atau orang dewasa yang ada di tempat kejadian dapat menghubungi pemadam kebakaran. Langkah keempat, segera mencari rute penyelamatan diri. Saat berjalan di tengah api yang terus menyala, tutupi kepala dengan kain basah. Jika asap berada di atas kepala, merangkaklah dan bernafas pendek. Jangan lupa tutup hidung untuk melindungi alat pernapasan. Lalu, keluar ruangan melalui pintu atau jendela. Pastikan gagang pintu tidak panas. Dan perlu diingat, jangan terjebak di keramaian. Kalau ada anak kecil seperti kita, gimana, Bunda? Kalau untuk anak usia di bawah 8 tahun, seperti Andi dan teman-teman, ada langkah tersendiri. Apa saja itu, Bunda? Jika melihat asap yang mengepul,
Anak-anak harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Jika asap tersebut makin mengepul, segera beritahu ke orang dewasa yang ada di sekitar, seperti guru. Setelah itu, segera keluar mencari tempat yang aman sesuai perintah guru atau orang dewasa. Dan juga segera menjauh dari sumber api. Sekarang, apa yang mereka lakukan ya Bunda? Yang harus dilakukan setelah terjadinya kebakaran di sekolah adalah anak dapat membantu guru dan yang lain untuk membersihkan sisa-sisa kebakaran. Namun, sebelumnya harus dipastikan bahwa api sudah benar-benar padam. Setelah itu, baru masuk ke gedung sekolah dengan hati-hati. Jangan lupa untuk memakai sepatu karet, pakaian, penutup kepala, dan sarung tangan saat memasuki ruangan. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, ambil dokumen atau barang yang masih bisa digunakan. Kasihan ya Bunda, teman-teman yang sekolahnya terbakar, mereka jadi tidak punya tempat untuk belajar. Iya sayang, kita doain buat teman-teman yang sedang menghadapi bencana, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan serta kekuatan. Amin. Selanjutnya, menjadi tugas Andi dan teman-teman yang lain serta masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan harus selalu dijaga. Kalian siap? Siap Bunda. Ayo teman-teman, kita menjaga lingkungan bersama.